Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Aminkan semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta segenap jamaah kajian zuhur Masjid Jami' Baitul Adli, segenap Dewan Kemakmuran, orang tua, kesepuhan, semoga semua sehat walafiat. Allah kabulkan segala harapan dan doa-doanya. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah bahagiakan rumah tangganya, anak-anaknya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kajian atau tausiah zuhur pertemuan kali ini, siang ini, alhamdulillah al-faqir senang sekali bisa kembali silaturahmi di tempat ini bersama ayahanda, bersama rekan-rekan semuanya. Kesempatan yang singkat ini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang kesalehan. Menarik tema kesalehan ini karena jika seorang hamba mendapatkan predikat, mendapatkan titel, mendapatkan jabatan, mendapatkan kemuliaan soleh di sisi Tuhannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sang hamba akan mengarungi bahtera kehidupannya penuh dengan barokah, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan. Ya, walaupun tidak ada kebahagiaan yang abadi di alam dunia ini, dan tidak ada kesengsaraan, kemalangan yang abadi di dunia ini. Saya ulangi, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keceriaan yang abadi di alam dunia ini. Kebahagiaan yang abadi hanya ada nanti di alam syurgawi. Semoga Allah jadikan kita penghuni-penghuni syurga. Kalau di dunia sudah rajin berada di taman syurga. Taman syurga itu apa, Habib Ustaz? Taman syurga itu hilakul dzikir, sesuai dengan hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, hilakul dzikir, majlis ilmu, majlis dzikir, menjadi penenang hati. Subhanallah. Tadi ayahanda pembawa acara, pengantar kita, pembuka, mengajak kita di celah-celah, di tengah-tengah kesibukan aktiviti kerja kita sejenak hanya 15 menit ataupun 20 menit. Ustaz Fajar tadi sampaikan ke saya, Habib 15 daqiqah atau 20 daqiqah, 15 menit atau 20 menit. Subhanallah, begitulah manusia ketika mempunyai ikatan connecting dengan Tuhannya, enak dia, adem anyem hatinya. Karena kenapa? Karena dia makhluk penciptanya, Al-Khaliq. Ketika mempunyai hubungan mesra dengan Tuhannya, ya tentu dengan menjaga keharmonisan hablum minan nasnya, dan
tempat ini, masjid, simbol keharmonisan di antara sesama. Bukankah tadi setelah di penghujung sholat, ya, kita ucapkan kepada orang yang ada di kanan kiri kita mungkin tak tahu siapa dia, tak tahu siapa namanya, tidak tahu latar belakangnya. Selama dia berada di samping saya sampaikan kepadanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, rahmat kasih sayang Allah untukmu. Maksudnya apa salam yang kita tebarkan? Bertemu dengan afsus salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar terbentuk keharmonisan, rasa cinta, rasa persaudaraan, rasa kenikmatan berteman, ya, perkumpulan, kebersamaan. Rasulullah sampaikan apa caranya? Dengan apa? Dengan afshu itu artinya tebarkanlah assalam. Maksudnya tegur sapa, teman sejawat, sekantor, assalamualaikum. Dulu orang Betawi kalau keluar rumahnya, ya, orang Betawi mungkin tiang Jawi begitu juga ya. Kalau keluar rumahnya tiang mriki wonten tiang Jawi Ustaz Fajar. Hah? Oh, katawannya. Nggih, mugi-mugi panjenengan sehat walafiat. Oh, yang amin itu wong Jawa. Yang tak amin orang Betawi kayaknya ya. Jadi mudah-mudahan yang Jawanya, Betawinya sehat walafiat. Sadayana, cager, bager, semuanya Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Biasanya kalau kita keluar rumah, kita akan menyaksikan hubungan yang sangat sejuk, sangat harmonis di antara tetangga. Tegur sapanya, "Pok, sehat, baik, gimana kabarnya? Nih pagi, mau kemana?" Begitu, saling tegur sapa. Itulah keadaan masyarakat kita, ya, karena ada afsus salam. Walaupun bahasa Arabnya tidak sefasih, ya, orang-orang Arab mungkin, ya. Begini bahasa Arabnya, salamnya, Waalaikum, bukan assalamualaikum, Waalaikum. Gimana kabarnya, gimana keadaannya. Dengan seperti itu akan membangkitkan rasa cinta. Siapa yang menyatakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangkitkan rasa cinta dengan, walaupun ada apa urusan Anda nanya keadaan saya. Mohon maaf, kadang manusia ditegur, ditanya kabarnya itu sudah menyenangkan hati. Ya, walaupun dia tidak bisa membantunya. Walaupun kita jelaskan, ya, Pok, Bang, nih hari mesti bayar kontrakan saya. Tapi ketika sudah ditanya, mudah-mudahan panjang umur, sehat ya, berkah ya, itu sudah membuat penyemangat untuk dirinya. Subhanallah. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Oke, kita kembali ke kajian kita. Jadi tentang kesalehan ini nih luar biasa. Kesalehan kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang soleh, di tengah-tengah kesibukan kita, aktivitas kita, menjadi hamba Allah yang soleh, kita akan mendapatkan kemuliaan. Dan apa kemuliaan tersebut? Contoh, saya ingin sampaikan. Bukankah ketika kita sholat kita baca assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, garis bawahi, ibadillahis sholihin, predikat saleh, kesalehan. Mendapatkan salam, mendapatkan doa dari hamba-hamba Allah yang beriman di seluruh penjuru dunia, di mana mereka berada ketika mereka sholat 5 waktu, mereka sholat sunnahnya, mereka sholat wajibnya, ataupun mereka membaca doa, pasti akan teriring doa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan, kesejahteraan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Subhanallah. Mungkin di Jakarta sekarang jam 12.
Di Papua jam berapa ya Papua? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Tadi kalau kita sedang aktivitas, walaupun kita ada di kantor, kita ada di pasar, kita berusaha menjadi hamba Allah yang soleh. Berarti hamba Allah yang soleh itu terbebas dari dosa? Oh, tak begitu. Manusia itu pasti ada tergelincirnya, ada salahnya, ada alfanya. Namun sebaik-baik manusia, ketika dia melakukan salah dan dosa, selalu segera ingat Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada di kantornya, walaupun mohon maaf, dia sedang istirahat. Maksudnya Bib, istirahat seperti apa? Iya, tadi seperti saya. Tadi saya disediakan kamar khusus oleh Ustadz Fajar di perpustakaan, Masya Allah, mimpi indah saya di sana. Itu ruangannya asik, kasurnya empuk, luar biasa, nikmat. Saya datang jam 10 karena memang perjalanan dari Citayam, dari rumah kediaman Umi, ibu saya, dan ada kajian di Bank Harta Insan Karimah di Ciledug, kajian rutinan saya. Dan setelah itu kemarin sudah masih jam 10 saya istirahat di atas, luar biasa, Masya Allah. Walaupun kita sedang istirahat, tertidur ya, walaupun sedang aktivitas, namun ketika kita mendapatkan predikat berusaha menjadi hamba Allah yang soleh. Soleh itu baik, yang baik, yang soleh, yang benar. Maka doa-doa dari mereka ya, kita tadi sekarang jam 12 tadi, saudara-saudara kita yang ada di Papua, mereka sholat zuhur, kita ada di tengah-tengah kantor kita mendapatkan salam dari mereka, dan di benua, di belahan dunia lainnya mendapatkan salam untuk kita, Masya Allah. Dan itulah kemuliaan dan keistimewaan mereka yang menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Dan perlu diketahui, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika hamba-hamba Allah meninggal dunia, ruh sudah terlepas dari jasadnya, ada dua permintaan, Pak. Dalam Al-Quran Allah abadikan, mereka yang telah meninggal dunia, mereka telah lepas ruh dari jasadnya, mereka meminta kepada Tuhannya agar ditangguhkan, dikembalikan ruhnya ke alam dunia walaupun sesaat, untuk mengerjakan dua perkara. Ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkanlah ajalku, kembalikanlah ruhku ke alam dunia walaupun sesaat. Saya ingin mengerjakan apa? Dua amalan ibadah. Apa pertama? Fa as-saddaqa, bersedekah. Tadi saya lihat kotak amal berjalan. Fa as-saddaqa, bersedekah. Karena apa? Sedekah itu nanti ketika kita ada di liang kubur, ya, pundi-pundi uang yang sudah kita titipkan di majelis talim, anak yatim piatu, semuanya itu kita di alam kubur mengalir untuk kita sedang menikmati investasi akhirat kita yang kita persiapkan di alam dunia. Subhanallah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Bersedekah yang kedua apa? Ya Allah, jadi minta waktu sesaat ke alam dunia agar aku menjadi hamba-hamba Allah, wa akum minas salihin, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, sekelas para nabi dan rasul, ayahanda semuanya, rekan-rekan, meminta kepada Allah agar mendapatkan predikat kesalehan. Coba kita lihat di sini banyak di surat Asy-Syu'ara ayat 83, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Doanya Nabi Ibrahim, sekelas nabi dan rasul meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan ikut sertakanlah diriku bersama orang-orang soleh. Dan doanya Nabi Yusuf, tawaffani muslima wal hikmi bis salihin. Dan di sini juga disebutkan doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Dan doa pimpinan para nabi dan rasul,
orang yang paling cantik, orang yang paling bersih, orang yang paling wangi, orang yang paling santun, ya, orang yang paling bijak, orang yang paling adil, orang yang paling dalam kemuliaan, Nabi Yuna, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau doanya apa? Doanya Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bissalihin. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh. Subhanallah, ayah. Itu kan ada qasidahnya itu ya. Tombo ati iku lima perkara. Ada 5 perkara. Di antaranya tak kumpul bersama orang-orang soleh. Ketika kita kumpul bersama orang soleh, insya Allah, karena al-bi'atu tu'athir, lingkungan itu mempengaruhi karakter seseorang. Jika lingkungannya solehin, maka dia akan menjadi orang-orang yang soleh. Dan ini hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan agar jadi investasi akhirat kita untuk anak-anak kita. Begini, ayah, kita kan semangat nih naruh uang di investor, taruh saham, agar apa? Agar kebutuhan anak-anak kita di kemudian hari tercukupi, ya, aman mereka dalam mengarungi kehidupan mereka. Oke, tidak apa-apa. Namun ada sisi spiritualnya yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi hamba Allah yang soleh. Di sini disebutkan dalam hadis, siapa hamba yang mendapatkan predikat soleh, ya, dalam hidupnya, maka Allah akan jaga anaknya, cucunya, warga desanya, dan desa-desa yang ada di sekitarnya dari malapetaka dan bencana dalam hidupnya. Masya Allah. Jadi ayah, saya mengajak, yuk kita jadi orang tua yang soleh. Insya Allah ini menjadi tabungan buat kita, agar anak-anak kita, cucu kita, mereka mendapatkan imbas kesolehan yang kita pupuk dalam kehidupan kita. Insya Allah, semangat menjadi hamba Allah yang soleh. Sholat 5 waktunya, sholat sunnah ditambah, sedekahnya, berbaik dengan tetangga, berbaik di antara sesama. Jadilah hamba Allah yang soleh, yang baik, yang memberikan manfaat kepada sesama. Dan insya Allah itu imbasnya untuk kita, dan untuk keluarga dan anak cucu kita dan orang sekitar kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan semuanya yang sedang sakit, keluarganya, anak istrinya, semua, ya, Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat. Yang sedang sulit, yang sedang galau, sedang sumpek, padahal mah duit ada, tapi kenapa sumpek, ya? Mungkin ada sesuatu yang salah dari kesalehan kita, yang toleh kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan jiwa, Allah berikan ketenangan jiwa, Allah berikan ketenangan jiwa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya boleh kasih amalan, boleh ya? Boleh kasih amalan. Ini amalan ini kami dapat dari guru mulia kami, Sayyidil Habib Umar. Beliau sebulan yang lalu datang ke Indonesia. Beliau berikan kami amalan, dan ini disampaikan oleh beliau di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, dan juga beliau sampaikan di setiap kesempatan untuk kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari. Ini riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam hadis Rasulullah SAW dengan sanad yang hasan. Ya, disebutkan siapa yang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dan ditutup Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Orang dulu bacanya, qasidahnya ketika dia timang-timang anaknya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Orang dulu seperti itu, dia timang-timang anaknya. Makanya anak-anaknya jadi penghafal Quran, orang-orang soleh, bermanfaat, ya. Jadi baca la ilaha illallah al-malikul haq
haqqul mubin 100 kali, dan ditutup di terakhir 100 itu Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Siapa yang baca itu dapat 4 janji dari Rasulullah. Kita aja dapat jaminan janji dari atasan kita, dapat reward, wah girangnya janji nih dari atasan pasti diberikan. Ini dari Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman pasti meyakini itu. Apa pertama? Allah berikan dia keamanan dari kefakiran. Dari kefakiran Allah berikan pengamanan dari kefakiran. Yang kedua, nanti di alam kuburnya unsun li wahsyatil qabri. Di alam kuburnya tenang, bahagia. Yang ketiga apa dia dapat? Dengan baca itu terbukalah pintu-pintu kekayaan. Kaya apa? Semua. Kaya harta, kaya anak, ya, benda, kaya ilmu, kaya istri. Oh enggak Fajar. Kuyonan. Jadi kaya semuanya. Kita pengen kaya, tenang hati, ya. Yang keempat apa terakhir? Allah terbukalah pintu-pintu surga. Cuma baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, cuma baca itu aja 100 kali. Terserah mau dicicil juga nggak apa-apa. Habib, kan saya kan di kantor masalah pegang-pegang tasbih, ya sekarang kan sudah ada apa namanya tasbih digital tuh, begini aja tuh, ya bisa lah. Oke, udah 100 udah, alhamdulillah ini hari udah saya baca begitu. Mudah-mudahan berkah dunia wa akhirat. Terima kasih matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.